Kita lanjut ya. Oke, kita. Jadi hasil survei dari Future of Money itu memaparkan bahwa 44% kaum milenial itu hanya menyimpan atau menabung dananya itu sekali dalam setahun, bahkan hanya sekali dalam 2 tahun. Dan sekitar 20% diantaranya itu tidak mengembangkan dananya sama sekali. Padahal sebenarnya waktu kalian nanti kerja praktek, kebanyakan perusahaan itu akan memberikan allowance untuk teman-teman mahasiswa yang bekerja praktek di perusahaannya. Di situ aja sudah mulai yang namanya teknik pertambangan itu sudah mulai menghasilkan duit. Saat kerja praktek dia udah ngasilin duit gitu loh. Terus ini hasil survei ini pada tahun 2019 ya. Nah, dari hasil survei ini nanti kita akan kita akan spread lagi menjadi beberapa poin, yaitu apa sih gaya hidup atau lifestyle-nya anak-anak milenial sekarang. Terus bagaimana indikator yang menentukan kalian itu sebenarnya punya masalah keuangan atau enggak gitu. Terus kita akan belajar namanya konsep minimalism, sama bagaimana cara investasi yang tepat untuk milenial. Jadi karena akibat perluasan globalisasi melalui internet, anak-anak milenial sekarang itu beragam nih gaya hidupnya. Ada yang disebut hedon. Hedon itu terjangkit pada remaja generasi sosio milenial, di mana mereka tuh paling suka menghabiskan uang-uangnya itu untuk hal-hal yang bersenang-senang dengan teman-teman, kayak fashion, kayak nongkrong gitu loh. Terus ada lagi yang namanya summit racer. Summit racer ini kebanyakan kalau di kampus kita ngelihatnya kayak Mapala. Mapala masih ada nggak sih? Masih ada, Kak. Ada. Masih ada tapi, ya? Masih ada, Kak. Nah, anak-anak Mapala ini adalah mereka yang menghabiskan waktunya itu untuk naik gunung, hiking gitu loh. Terus mereka foto-foto, terus publish di sosmednya mereka untuk nunjukin, untuk show up kalau mereka tuh menikmati keindahan alam gitu loh. Terus ada lagi yang namanya gamer addict. Ini saya pikir sih hampir semua orang sekarang main. Tapi masalahnya ini adalah bentuk menghamburkan uang dengan cara mengupgrade skin. Mungkin ada yang tahu PUBG atau Free Fire. Itu kalau kita mau upgrade skill, upgrade skin, penampilannya si tokoh yang kita mainkan itu, kita otomatis harus beli kan, gitu loh. Terus kebanyakan si gamer addict ini biasanya menghabiskan waktunya, investasi waktunya itu malah di kafe-kafe buat cari wifi gratis. Padahal sebenarnya itu nggak gratis. Kalian mesti bayar sesuatu untuk mendapatkan wifi gratis, ya itu pasti ngopi dong, ya kan? Benar banget, Kak. Terus ada lagi yang namanya movie addict. Ini cewek-cewek nih biasanya. Movie addict karena mereka suka download Korea. Pakai Drycore ID yang padahal sebenarnya movie addict itu bisa menghabiskan berjam-jam untuk nonton satu film karena dia episode maraton kan. Gitu loh. Nah, padahal sebenarnya investasi terbaik itu adalah pada diri sendiri. Bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian untuk hal-hal yang produktif. Sekarang gimana cara memanage waktu kalian untuk hal yang produktif dulu gitu loh. Jadi kalau misal ini nanti bisa di screenshot, bisa ditaruh di handphone, nanti kan materinya saya share. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, cara bacanya gampang banget. Kalau dia penting dan dia darurat, kerjain sekarang. Kalau dia tidak penting tapi darurat, delegasiin. Kalau dia tidak penting dan tidak darurat, tinggalin. Ini adalah bagaimana kalian menginvestasikan waktu kalian, karena investasi terbaik tadi adalah bukan uang, tapi adalah waktu gitu. Ini kuncinya, cara bikin kalian lebih produktif. Terus kita akan bahas kemana sih sebenarnya habisnya uang-uangnya anak milenial ini gitu loh. Jadi ada tadi yang suka nongkrong, ada yang suka traveling, ada yang suka ngabisin duitnya untuk kuota internet. Ada yang belanja online yang kayak saya bilang tadi. Mereka beli skin untuk upgrade dia punya game online gitu loh. Padahal sebenarnya kalau mereka beli buku online mengenai apapun yang lebih bermanfaat, itu lebih bermanfaat untuk diri dia sendiri gitu loh. Kita lanjut ke indikator bagaimana mencari tahu kalian itu punya masalah keuangan atau tidak. Pertama, gaya hidup mahal. Gaya hidup mahal kenapa? Karena suka berpakaian yang mewah, hobi kuliner, hobi traveling, hobi nongkrong ke jajan-jajan kopi, janji jiwa, janji palsu, janji apalah gitu loh. Nah, semua milenial ini mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk hobinya ini. Padahal sebenarnya tidak mengikuti hobi, tidak mengikuti tren, itu bukan dosa besar gitu loh. Terus mereka disebut dengan impulsif dan konsumtif. Nggak bisa lihat barang-barang branded. Pengennya beli gitu. Dan yang terakhir nih, yang paling susah nih cewek-cewek nih.
Mudah berhutang. Jadi kalau udah liatin Shopee, ada Shopee Pay Later, jadinya belanja aja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tidak mempunyai cash on hand, istilah cash on hand itu adalah cash yang kalian punyain, berarti kalian menggunakan kartu kredit. Itu membuat keuangan kalian itu jadi tidak sehat gitu. Sekarang kita lanjut nih ngebedain apa yang namanya gaya hidup dan apa yang namanya kebutuhan hidup. Kalau gaya hidup itu ya makan di mall, nongkrong di mall. Tapi kalau kebutuhan hidup itu kalian makan atau masak. Anak kos-kosan ya masak gitu. Kalau nanti misalnya kalian kerja praktek di satu perusahaan, kayak contohnya dulu saya kerja praktek di Tanjung Enim ya, di PT Pama. Saat itu kita berangkat 4 sampai 6 orang. Buat saving, ya kita nggak makan di luar karena bareng-bareng, ya udah kalian saving dengan masak. Kemudian outfit branded itu adalah gaya hidup. Tapi kalian harusnya memilih pakaian yang nyaman gitu loh. Apalagi kalau kita ditambang, kita mah nggak perlu barang-barang branded karena kita semuanya pakai outfit dari uniformnya perusahaan kan. Kemudian nih yang cewek-cewek yang mungkin yang suka minum boba-boba yang lagi ngehit sekarang, ya kalian mungkin udah waktunya ganti ke air mineral karena air mineral lebih sehat. Terus liburan, ya boleh-boleh aja sih, namanya orang tambang kerja dengan roster 6 minggu, 8 minggu, 10 minggu, pasti akan jenuh. Kalian butuh liburan, tapi liburanlah untuk refreshing, bukan liburan untuk feed IG yang nunjukin kalian show up kalau kalian liburan di Instagram gitu lah. Karena yang mahal itu adalah gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Terus ini kayaknya teman-teman juga udah harus belajar bagaimana memanage prioritas keuangan. Kayak yang saya bilang tadi, saat kita kerja praktek aja, di situ adalah titik nolnya kita menghasilkan duit pertama kali, gitu loh. Mungkin teman-teman sekarang mungkin sudah ada yang punya penghasilan sendiri dari kayak menerima project. Biasanya mahasiswa nih ada project-project kan dari luar, misalnya untuk desain tambang atau ikut project pemboran gitu. Kalian sudah menerima penghasilan sendiri, tapi bisa nggak sih kalian memanage prioritas keuangannya gitu loh. Kalau dia penting dan mendesak, silakan belanjakan. Tapi kalau dia penting dan tidak mendesak, cukup rencanakan aja. Kalau dia tidak penting dan tidak mendesak, nggak usah dibayangin, buang aja gitu loh. Karena itu nggak penting. Itu akan membuat keuangan kalian tidak sehat. Lanjut ya. Terus kita akan belajar yang namanya konsep minimalism. Ini dimanapun kita butuh gitu loh. Mau tinggal di kos-kosan, mau kita tinggal di apartemen, mau kita tinggal di mes sekalipun, kita harus ngerti yang namanya konsep minimalism ini. Walaupun nanti kalau kerja di tambang, di mes, kalian disediain fasilitas mes gitu. Tapi saya pikir ini adalah mindset yang bagus untuk bisa kita pakai. Mau kehidupan sehari-hari pun kepake gitu. Jadi konsep minimalism ini pertama kali tuh dicanangkan itu oleh orang Jepang. Jadi bagaimana hidup minimal dengan memaksimalkan barang yang kalian miliki gitu loh. Minimalism ini merupakan pola gaya hidup untuk mengontrol semua kebutuhan. Bukan hanya keinginan saja, tapi konsep memanfaatkan fungsional semua barang. Termasuk juga mungkin kalau pernah lihat di TikTok atau di sosmed, mereka ngajarin kita cara melipat pakaian. Seperti orang Jepang melipat pakaian. Kayak nge-packing dalam koper gitu. Anak-anak tambang yang akan kerja ke site, yang namanya koper itu udah pasti wajib. Pasti tentengan wajibnya kita. Isinya laptop, dokumen, dan barang-barang peralatan tambangnya kita gitu loh. Baju seragam, safety shoes, dan lain-lain. Nah, konsep yang diajarin di minimalism ini bisa dipakai. Bagaimana cara melipat baju aja diajarin loh di dalam minimalism. Ini nanti bisa di browsing juga, di YouTube ada. Kemudian, di dalam konsep minimalism ini, semua orang itu punya keinginan dan kebutuhan yang berbeda. Nah, kalau untuk cewek-cewek, untuk mengerti konsep minimalism ini, sebenarnya sudah mulai dibahas dengan kalian ngelihat ke meja rias kalian. Seberapa banyak sih barang-barang yang sebenarnya kalian nggak butuh gitu loh. Berapa banyak sih kalian punya barang-barang kayak make up yang sudah kalian biarkan expire, yang harusnya sebenarnya nggak dibeli gitu loh. Sebenarnya bisa dananya diinvestasikan ke tempat lain. Lanjut ya. Terus sosmed. Ini saya juga kadang terjebak juga gitu loh. Menggunakanlah sosmed untuk memfollow akun-akun yang memberi value atas diri kalian gitu loh. Bukan akun-akun yang berisi hal-hal negatif, drama, prank. Nah, itu kan merugikan tuh. Kemudian lifestyle. Lifestyle itu mulailah dengan kayak
sering olahraga, karena kan sekarang kita butuh banget loh kesehatan. Kita nggak butuh pakaian bagus sekarang, kita butuh sehat gitu loh. Konsumsi makanan yang memberi vitamin bagus buat diri sendiri. Terus kebalikan dari si minimalism tadi adalah consumerism. Jadi konsep ini yang menyatakan kalau kita tidak bijak menggunakan uang dan membeli barang-barang yang sebenarnya kita nggak butuh. Kita tuh kayak seolah-olah bahagia dengan membeli sesuatu gitu. Misalnya kalian suka safety shoes keren punyanya Red Wing, itu kan harganya 2 jutaan. Pengen beli, pengen pakai itu di tambang. Padahal di tambang disediain kok sepatu safety bagus gitu. Nah, kalau kita menaruh kebahagiaan itu di satu barang dan ternyata barang itu usang, otomatis kan itu akan berulang lagi. Kita akan membeli lagi dan itu terus-menerus jadi siklus gitu loh. Sebenarnya bukan itu kebahagiaan yang dimiliki, tapi kebahagiaan yang balik lagi ke slide sebelumnya tadi. Investasilah ke diri sendiri. Gitu. Terus cara menerapkannya itu ada 3. Buang, simpan, berikan. Jadi kalau barang-barang yang tidak kalian pakai, jadi kalau pakaian itu atau barang-barang itu tidak dipakai lagi dalam 90 hari, itu waktunya disingkirkan. Kemudian, kalau barang-barang itu tidak dipakai dalam 90 hari, tapi dia masih mempunyai fungsi, kayak peralatan palu, obeng, dan lain-lain itu cukup disimpan. Terus yang ketiga, ini kita belajar sedekah ya. Terakhir adalah berikan. Walaupun barang-barang itu punya historikal, tapi kalau dia tidak kalian pakai lebih dari 90 hari, waktunya kalian berikan ke orang yang membutuhkan gitu lah. Yuk, sekarang kita baru mau masuk nih ke investasi. Investasi ya. Orang yang punya mindset miskin, mereka selalu beralasan untuk berinvestasi itu adalah risiko. Tapi kalau orang punya mindset kaya, mereka justru takut kalau mereka nggak melek keuangan, itu lebih beresiko. Gitu loh. Terus kalau misalnya ada yang nanya, Kak, tapi kan kita masih mahasiswa, belum ada penghasilan. Siapa bilang gitu, dari uang saku kalian aja kalian udah bisa memiliki saham-saham perusahaan besar di Indonesia. Tapi nanti saya akan jelasin detail ya, kenapa harus kita memilih investasi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing dan tingkat risiko yang kita pahami gitu loh. Ada kadang kalau di beberapa keyakinan bahwa oh itu riba, ini apa, itu saya menyerahkan ke masing-masingnya nanti gitu loh. Kita lanjut ya. Terus misalnya gini, nanti sudah kerja praktek, kalian bergaji 1 juta misalnya, bisa nabung 100.000. Berarti kalau gajinya 2 juta, nabungnya berapa? 200.000. Iya, Meh, 200.000, Meh. Kalau gajinya 2 juta ya, Kak. Berapa? 10%. Berarti 200.000. Padahal salah. Jawabannya gini. Kalau gajinya 1 juta, nabungnya 100.000. Kalau gajinya 2 juta, harusnya nabungnya 1.100.000. 100.000. Iya, 1.100.000. Karena pendapatan kita boleh naik, tapi gaya hidup kita tetap harus sama, gitu loh. Kita lanjut dulu. Kita ngomongin instrumen investasi yang paling cocok untuk milenial saat masa pandemi sekarang. Yang pertama ada namanya reksadana uang. Itu jangkanya pendek, hanya 1 tahun. Ini nanti bisa dibaca aja ya keterangan-keterangannya. Kemudian ada namanya deposito berjangka. Itu bisa untuk 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Resikonya rendah kalau yang ini. Yang 1 tahun ini resikonya sangat rendah. Terus kita ngomongin investasi jangka menengah 1 sampai 5 tahun. Itu dikeluarkan oleh pemerintah, namanya obligasi pemerintah Republik Indonesia. Dibelinya itu dengan kelipatan 1 juta. Kalau belum bisa beli ori, nanti ada lagi. Saya akan kasih lagi investasi yang berbeda gitu loh. Terus aman nggak sih Kak ori? Aman banget. Investasi ori dijamin oleh pemerintah karena ini dikeluarkan oleh pemerintah. Lanjut ya. Terus ngomongin kalau ini mah ibu-ibu pasti suka. Coba nanti nanya mama-mamanya pasti pada suka nih. Investasi emas atau logam mulia. Kenapa? Karena dianggap lebih liquid. Padahal sebenarnya kalau orang bilang, waduh itu invest emas mah kuno gitu. Enggak. Zaman sekarang semua investasi bahkan tidak berwujud tuh. Jadi misalnya kalian pengen punya tabungan emas, kalian nggak harus beli fisiknya, kalian punya yang namanya tabungan emas. Bisa dibeli dengan hanya nominal 50.000 kalau memang pengen investasi gitu loh. Ini jangka waktunya panjang, dari 1 sampai 5 atau 5 tahun ke atas. Kita lanjut lagi ke properti. Kalau memang nanti sudah settle, sudah bekerja, kalian pengen investasi, mulailah investasi properti.
Jangan membeli barang-barang konsumtif. Jangan membeli barang-barang yang nilainya akan turun. Kalau rumah, tanah, dia adalah membeli barang yang harganya akan naik. Tapi kalau kalian beli mobil duluan pertama kerja, dapat gaji, langsung kredit mobil, kalian membeli sesuatu yang harganya turun. Terus ada yang namanya reksadana saham. Reksadana saham itu nggak perlu pusing, karena yang akan menjalankan reksadana itu adalah manajer saham. Kalian hanya cukup menginvestasikan misalnya 200.000 setiap bulan. Nanti mereka yang akan memutarkan duit itu ke saham gitu loh. Nggak perlu mikirin saham apa yang harus dibeli, nggak perlu. Kalau reksadana saham gitu, kita tinggal duduk manis, setiap bulan tinggal terima laporan keuangan gitu. Terus kenapa saya pengen banget ngajarin saham ke teman-teman milenial, anak-anak tambang? Karena gini konsepnya, kita bekerja di tambang. Kita menerima penghasilan nanti dari tambang kita sendiri. Tapi sense belonging kita terhadap perusahaan itu kecil. Kenapa? Karena kita tidak memiliki saham atas perusahaan itu. Gitu. Tapi kalau kita memiliki saham atas perusahaan itu, kita adalah pemilik perusahaan. Kita bekerja di situ, menerima gaji, dan kita adalah pemilik saham yang merupakan pemilik perusahaan itu. Itu sense belongingnya terhadap pekerjaan itu lebih berbeda gitu. Nah, sekarang analoginya saham. Kenapa saya ngajarin saham? Karena kalau membeli saham itu ada disebut investasi. Kayak analoginya itu kayak beli sapi, harganya murah. Masih kecil kan, harganya murah. Nah, itu adalah analoginya investasi. Tapi kalau capital gain adalah membeli sapi yang di harga wajar tadi, dijual pas lebaran haji. Berarti kan ada capital gain, ada peningkatan harga. Itu yang disebut capital gain. Terus ada yang disebut dividen. Dividen itu adalah ternak sapi perah. Jadi dari sapi yang kecil menjadi sapi besar dan menghasilkan susu. Berarti dia ada lagi yang namanya dividen gitu loh. Analoginya seperti itu. Terus kalau mau ngomongin tingkat resiko yang di sebelah kanan ini, resikonya yang rendah itu ya seperti tadi pasar uang, reksadana itu resikonya rendah. Kalau resikonya itu menengah, tapi returnnya juga menengah ya. Walaupun resikonya menengah, returnnya menengah juga, itu reksadana campuran, obligasi. Terus kalau resikonya tinggi ya itu tadi, kayak saham, bisnis, atau properti itu. Terus misalnya nih, mau ngomongin, saya cuma punya duit 100.000, Kak, tapi pengen punya saham. Banyak kok contoh-contohnya, tapi saya tidak rekomen saham-saham ini ya, saya hanya mencontohkan kalau seandainya kalian cuma punya duit 100.000, tapi pengen jadi pemilik perusahaan. Kayak ada yang tahu G Resources di Batang Toru, Sumatera Utara, itu adalah perusahaan emas, di mana dia saham perusahaannya itu dilepas ke publik. Nah, anak-anak tambang kebanyakan beli sahamnya, padahal harganya murah banget. Harganya cuma 100.000 satu lotnya. Jadi setiap bulan teman-teman saya yang baru-baru juga belajar saham, mereka akan menginvestkan duitnya mau 100.000 dapat satu lot gitu loh. Jadi sense belongingnya terhadap pekerjaan dan perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia juga lebih bagus. Gitu. Ini contoh-contoh saham yang punya nilai hanya 100.000 saja sudah bisa punya perusahaan-perusahaan besar seperti ini. Terus lanjut, kenapa apa aja sih keunggulannya punya investasi saham? Yang pasti kalian punya imbal balik yang besar. Tapi kembali lagi ya, high risk, high return. Kalau risikonya tinggi, return-nya juga tinggi gitu, profitnya tinggi. Yang pertama, kalian harus tahu dulu produk saham yang dibeli. Yang kedua, belajarlah untuk analisa saham. Terus jangan beli saham gorengan, tapi belilah saham-saham blue chip. Harga saham, orang berpikir kan harga saham itu kan yang kita dengar tuh saham tuh mahal gitu, dan orang-orang elit yang bisa beli. Padahal enggak. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang sudah mainan saham dan sudah mulai membeli saham. Dimulai dari harga yang tadi, 100.000 aja mereka sudah punya perusahaan-perusahaan besar. Kayak misalnya contoh, Mei jalan-jalan ke Matahari. Mei bisa ngomong gitu loh. Gua loh yang punya perusahaan ini karena Matahari itu sahamnya Mei beli gitu. Jadi kita punya sense belongingnya beda gitu ya. Gitu. Nah, ini positifnya. Memiliki saham suatu perusahaan berarti menjadi pemilik perusahaan itu. Mei bisa bilang kalau, wah gue yang punya Matahari kok, karena gue beli sahamnya Matahari gitu. Terus ada lagi yang disebut keuntungan ganda dari saham. Selain peningkatan nilai saham itu, kita juga akan terima setiap tahunnya itu yang namanya dividen gitu loh. Nah, terakhir yang kelebihannya yaitu kita tuh punya yang namanya bunga deposito. Terus bagian inti dari investasi itu sebenarnya apa sih? Kebebasan finansial gitu loh.
Kita tuh nabung, kita invest, kita kerja, kita cari duit buat apa? Buat kita bebas secara finansial di masa tua gitu loh. Ada yang namanya kita harus mempunyai dana darurat dan itu di-manage dari muda loh. Itu harus disettlekan dari muda gitu. Itu sih materinya mengenai investasi.